sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain keramik yang telah saya buat, di mana desain keramik ini memuat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Di sini langkah pertamanya yaitu kita siapkan terlebih dahulu kertas yang akan kita gambar dengan berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 20 cm. Kemudian kita misalkan ini tepi dari titik A, B, C, D, lalu kita tarik sebuah garis dari A ke C, D ke B untuk memudahkan dalam menentukan titik tengahnya. Setelah titik tengahnya ada, lalu di sini segitiga yang pertama dibuat adalah segitiga yang warna hijau, segitiga sama kaki. Dan pertama-tama di sini kita buat terlebih dahulu sudutnya menghadap ke tepi dari persegi dengan besar sudut yaitu 40 derajat. Kemudian kita bikin sebuah panjang dari segitiga sama kaki ini dengan panjang kaki yang sama yaitu sepanjang 6 cm dengan bantuan jangka. Kita buat terlebih dahulu lingkaran dengan jari-jari 6 cm, kemudian kita sesuaikan dengan besar sudut 40 derajat tadi. Lalu di sini kita tarik sebuah alas dari segitiga sama kaki ini yaitu dengan panjang 4 cm. Untuk cara yang lebih detailnya ada pada video sebelumnya. Lalu segitiga yang kedua di sini yang saya buat adalah segitiga yang warna biru ini. Jadi sebenarnya ini sama, berbentuk sebuah segitiga sama kaki, namun di sini saya tarik sebuah garis tinggi sehingga berbentuk dua buah segitiga siku-siku. Untuk langkah pertamanya di sini dari alas segitiga yang warna hijau ini, misalkan ini titik A, B, C, maka di sini titik B kita tarik menuju tepi dari persegi. Lalu titik A kita tarik menuju tepi dari persegi, maka di sini akan terbentuk sebuah segitiga sama kaki dengan panjang sisi miringnya yaitu 9 cm. Bisa kita buktikan dengan menggunakan penggaris. Setelah itu di sini kita tarik sebuah garis tingginya, maka di sini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku sebagai tanda bahwa desain keramik ini memuat sebuah segitiga siku-siku. Kita beri di sini tanda sudut siku-siku dan kita tarik sebuah garis tingginya. Segitiga yang ketiga yang saya buat yaitu segitiga sama sisi. Jadi di sini langkahnya yaitu kita buat garis terlebih dahulu. Karena dalam hal ini dapat memudahkan kita dalam membuat sebuah segitiga sama sisi di mana posisinya sesuai. Lalu dari sini akan ketemu sebuah titik tengah dari sisi persegi. Dari titik pusat ini kita buat sebuah setengah lingkaran di mana panjang jari-jarinya adalah 4 cm dan bisa dengan bantuan menggunakan jangka. Untuk langkah lebih detailnya ada pada video sebelumnya. Lalu untuk segitiga yang keempat yaitu segitiga yang warna kuning ini yaitu sebuah segitiga sembarang. Jadi langkahnya di sini kita beri jarak terlebih dahulu dari segitiga sama sisi ini ke titik yang akan kita buat sebuah segitiga sembarang dengan jarak yaitu 1 cm. Kemudian kita misalkan ini titik A, B, C. Dari titik A ini kita buat sebuah lingkaran dengan bantuan jangka.
di mana jari-jarinya adalah 3 cm. Dan di sini karena saya ingin membuat panjang garis AC itu 5,5 cm, maaf 6,5 cm. Jadi di sini dengan menggunakan penggaris kita ukur dulu, yaitu panjangnya 6,5 cm. Maka di sini akan ketemu titik C-nya. Dari titik C ini kita buat sebuah lingkaran lagi, di mana jari-jarinya adalah 5,5 cm, karena di sini saya ingin membuat panjang garis BC adalah 5,5 cm. Dari sini perpotongan kedua lingkaran itu akan membentuk titik B. Maka di sini akan terbentuklah sebuah segitiga sembarang dengan panjang AB adalah 3 cm, kemudian panjang BC adalah 5,5 cm dan panjang AC adalah 6,5 cm. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah bagaimana membuat bangun-bangun segitiga pada desain keramik yang telah saya buat. Untuk langkah terakhirnya adalah memberikan warna pada bangun-bangun yang telah terbentuk. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bangun-bangun yang telah saya bentuk di desain keramik ini. Yang pertama di sini adalah kekongruenan dari garis. Berdasarkan definisi 15 dikatakan bahwa ruas-ruas garis yang kongruen adalah ruas-ruas garis yang mempunyai ukuran yang sama. Jadi dari sini dapat kita lihat pada segitiga sama sisi. Karena di sini saat membuatnya kita membuat sisinya itu sama, yaitu 4 cm, maka di sini dapat dikatakan jika ini titik A, B, C, maka garis AB itu kongruen dengan BC dan kongruen dengan CA. Lalu di sini juga dapat dilihat pada segitiga sama kaki, karena segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama ukurannya. Jadi kalau misalkan ini titik A, B, C, maka garis AB itu kongruen dengan garis AC. Lalu yang kedua di sini adalah kekongruenan sudut. Berdasarkan definisi 16 dikatakan bahwa sudut-sudut yang kongruen adalah sudut-sudut yang mempunyai ukuran yang sama. Jadi dari sini kita dapat lihat pada sebuah segitiga sama kaki yang berwarna biru ini, apabila ditarik sebuah garis tingginya maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku di mana ukuran sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa sudut A, misalkan ini titik O, maka sudut AOC itu kongruen dengan sudut AOB. Lalu di sini juga kita dapat lihat pada sebuah segitiga sama sisi. Di sini karena sisi-sisi yang terbentuk itu ukurannya sama, ketiga sisinya sama, maka otomatis sudut dari sebuah segitiga sama sisi itu juga sama. Hal ini dikatakan ada teorema 33. Jika sebuah segitiga memiliki sisinya sama, maka sudut segitiga tersebut juga sama. Jadi hal ini terbukti bahwa sudut-sudut dalam segitiga sama sisi itu ukurannya sama. Jadi sudut misalkan ini A, B, ini C, jadi sudut ABC itu kongruen dengan BCA dan kongruen dengan CAB. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema tentang titik, garis, dan sudut, di mana teorema-teorema ini dapat dibuktikan melalui bangun-bangun yang telah terbentuk pada desain keramik. Yang pertama yaitu teorema tentang titik.
Teorema 1 mengatakan jika dua bidang saling memotong, maka perpotongannya adalah sebuah titik. Jadi pada langkah awal tadi kita akan membuat sebuah garis. Misalkan ini titik A, ini B, ini C, ini C, dan ini D. Maka dari titik D itu ditarik sebuah garis ke B, dan dari titik A itu ditarik sebuah garis ke C. Maka dari sini perpotongan dari garis DB dan garis AC itu membentuk sebuah titik tengah. Dalam hal ini maka teorema 1 terbukti benar. Lalu yang kedua adalah teorema tentang garis. Teorema 4 mengatakan bahwa sebuah ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah segitiga sama kaki yang berwarna biru ini. Karena di sini itu kita buat garis tinggi menuju garis BC sehingga terbentuk titik O. Jadi titik ini kita misalkan titik O, maka terbukti bahwa garis BC itu memiliki titik tengah, yaitu O. Maka dalam hal ini teorema 4 terbukti benar. Lalu yang ketiga adalah teorema tentang sudut. Teorema 8 mengatakan bahwa semua sudut siku-siku itu sama. Lalu teorema 10 mengatakan jika dua sudut merupakan sudut penyiku yang sama, maka keduanya akan sama besar. Hal ini pembuktian dari teorema 8 dan 10 ini dapat dibuktikan melalui sudut yang terbentuk dari segitiga sama kaki ini ketika ditarik sebuah garis tingginya. Karena garis BC adalah garis lurus yang besarnya 180 derajat dan di sini garis tingginya itu menuju pada titik tengah BC, maka otomatis apabila 180 derajat ini dibagi dua, itu besarnya adalah 90 derajat. Maka masing-masing sudut penyiku itu besarnya sama, yaitu 90 derajat. Dalam hal ini juga dikatakan pada definisi 7 yang mengatakan bahwa sudut siku-siku adalah sudut-sudut dari 90 derajat. Maka untuk teorema 8 dan teorema 10 ini terbukti benar. Lalu ada teorema 13 yang mengatakan bahwa jumlah sudut dalam setiap segitiga adalah 180 derajat. Hal ini dapat kita buktikan apabila di sini dibuat sebuah garis, dua garis yang lurus, lalu kita buat sebuah segitiga sembarang seperti yang warna kuning ini. Maka dari sini, karena ini adalah sebuah sudut yang berseberangan, otomatis besarnya itu sama. Misalkan ini Y derajat, ini juga Y derajat. Lalu apabila ini X derajat, maka besar ini juga X derajat. Dan karena ini adalah sebuah garis lurus, di mana garis berperlurus itu ukurannya adalah 180 derajat, dan apabila ini Z derajat, maka di sini dapat dibuktikan bahwa X derajat ditambah Z derajat ditambah Y derajat itu besarnya 180 derajat. Dalam hal ini teorema 13 terbukti benar. Lalu teorema 12 mengatakan jika dua sudut merupakan lurus sudut yang sama, maka keduanya mempunyai ukuran sudut yang sama. Pada teorema 12 ini kita dapat buktikan melalui sebuah segitiga sama kaki yang berwarna biru ini. Jadi karena ini ditarik sebuah garis tinggi dari
titik tinggi sebuah segitiga ini, misalkan titik A, menuju garis pelurus yang sama. Jadi di sini sebuah segitiga siku-siku dengan sudut yang sama itu besarnya sama, yaitu 90 derajat. Maka teorema 12 ini terbukti benar. Lalu teorema 9 yang mengatakan bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang itu mempunyai ukuran yang sama. Hal ini dapat dibuktikan melalui titik tengah ini, karena di sini itu sebagai pusat dari segitiga sama kaki yang berwarna hijau ini. Maka dapat dikatakan apabila ini titik O, ini B, ini C, dan misalkan ini A, ini Do, maka sudut AOD itu sama besarnya dengan sudut BOC. Begitupun sebaliknya pada sudut ini itu sama besarnya dengan sudut yang bertolak belakang. Jadi itu tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Sampai jumpa.